Sebelumnya saya kita mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah melayani hari ini di tengah liburan, tetap ada ya, luar biasa. Saya pikir hari ini bakal sepi ya, tapi ternyata lumayan banyak juga. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema bulan ini adalah Man of Peace yang sudah ditentukan dari elder kita. Sebelum hari ini saya akan sharing dengan tema memelihara damai sejahtera. Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah kisah. Jadi suatu hari ada seorang raja, dia membuat perlombaan dengan tema damai sejahtera. Lombanya lomba melukis ya Bapak Ibu Saudara. Temanya damai sejahtera, kemudian seluruh penjuru negeri berlomba-lomba mau mengikuti. Kemudian dikasih waktu 3 hari dan ternyata ada 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan gambar tersebut. Pelukis pertama menggambar, pelukis pertama menggambarkan sebuah danau biru yang bening dengan ikan-ikan yang banyak di tengah-tengah danau itu. Kemudian ada perahu kecil dan ada seorang yang sedang mancing di situ sambil bersiul. Dan pelukis ini bilang, itulah damai sejahtera. Kemudian pelukis kedua, dia menggambar gunung yang hijau dengan udara yang sangat sejuk dan ada sawah-sawah, matahari. Dan ada 2 orang duduk di bawah pohon itu sambil tertawa dengan sukacita. Dan pelukis kedua bilang, itulah namanya damai sejahtera. Kemudian pelukis ketiga melukis laut dengan gambar yang hitam karena ada badai di situ, ada petir, dan ada batu karang juga yang dihempas oleh ombak itu. Tapi di dalam batu karang itu ada seekor burung yang ada di dalam batu karang itu. Dan pelukis ketiga ini berkata, itulah damai sejahtera. Nah, kemudian raja menentukan siapa pemenang lukisan ini. Raja memutuskan pelukis ketiga lah yang memenangkan perlombaan tersebut. Apa pelajaran dari cerita ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita punya damai sejahtera versi kita masing-masing. Apakah itu kenyamanan, apa itu popularitas. Tapi hari ini mari kita belajar dari akar kata dari damai sejahtera. Saya bercerita tentang lukisan itu. Setiap kita kalau ditanya, apa damai sejahtera menurutmu? Menurut Kak Oci mungkin apa menurut saya? Mungkin punya versi yang berbeda-beda. Tapi mari kita lihat dari akar kata damai sejahtera ya. Dari bahasa Ibrani itu berasal dari kata shalom. Dan arti kata shalom adalah utuh, sehat walafiat, keadaan baik dan damai. Jadi damai sejahtera itu ya identik dengan damai, sehat, utuh, keadaan baik. Dan dalam bahasa Yunani itu ada kata eirene. Nah mungkin ini kita nggak familiar, kita lebih familiar dengan kata shalom. Dan bahasa Ibrani itu shalom, kata shalom sendiri sering dipakai di dalam perjanjian lama ya Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita tahu banyak gereja, bahkan kita juga sering disapa dengan kata shalom. Dan jangan sampai bahasa greeting kita dengan shalom kita lupa dengan artinya ya, atau kita cuman ya sekedar kayak halo gitu, tidak mengerti arti kata shalom itu tersendiri. Yang kedua, dalam bahasa Yunani itu eirene, tadi yang saya sudah sebutkan juga, arti katanya perdamaian, damai, ketertiban, damai sejahtera. Nah, bahasa Yunani ini banyak dipakai di Perjanjian Baru. Dan kata eirene ini kalau kita selidiki lebih lanjut, di dalam surat Paulus sering memakai kata damai sejahtera dengan kata eirene ini. Dan di dalam perjanjian lama ada 92 kali kata damai sejahtera. Kita tahu kalau ada suatu kata atau kalimat yang diulang-ulang, artinya sesuatu itu penting untuk kita ingat. Dan Paulus selalu dalam salamnya dan segala ketika dia berkunjung kepada jemaat-jemaat di Efesus kah, di Filipi kah, dia selalu memakai kata eirene ini yang artinya damai sejahtera. Oke.
Nah sekarang kita lihat dari ayat ini, Yohanes 14 ayat 27. Kalau kita baca ayat ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini kita udah sering dengar, bahkan dari pembicara-pembicara sebelumnya juga menyampaikan tentang ini ya. Tapi ketika kita baca ayat ini, damai sejahtera tuh apa sih gitu? Yesus ngomong ini tuh, aku meninggalkan damai sejahtera. Seperti sesuatu yang saya berikan ya. Contoh saya punya apa nih? Masker lah ya, masker. Masker ini seluruh dunia cuma satu Kak Oci. Terus saya kasih ke Kak Oci. Aku tinggalkan gitu ya. Karena aku mau pergi kemana ya? Pergi selama-lamanya gitu. Aku tinggalkan. Seperti sesuatu yang ya ditinggalkan itu, saya memberikan sesuatu. Nah, tapi kita lihat satu ayat lagi. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Dalam Efesus 2 ayat 14 dikatakan bahwa karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas ya. Christ himself is our peace. So damai sejahtera itu bukan sesuatu yang seperti sesuatu yang ditinggalkan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Christ himself is our peace. Bahkan dibilang kan Yesus itu Prince of Peace ya. Jadi selama Yesus ada di dalam hidup kita berarti peace itu ada enggak? Ada ya. Nah, tapi oke. Nah, ini kesimpulannya ini kan betul enggak? Memiliki Yesus, memiliki damai sejahtera. Oke. Tapi bukankah seringkali kita tuh seperti sering bilang aku kehilangan damai sejahtera. Bener nggak damai sejahteramu tuh hilang gitu? Karena Yesus nggak keluar masuk di dalam hidup kita ya. Selama Yesus ada berarti damai sejahtera itu tetap tinggal gitu. Tapi kenapa dia tidak kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak? Oke, mari kita ini ya pertanyaannya. Mengapa damai sejahtera kita sering berubah-ubah, tidak tetap? Apakah Yesusnya yang tidak tetap? Nah, ini jawabannya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi, kenapa damai sejahtera kita sering berubah-ubah? Karena kita tidak mengizinkan dia memerintah atas hidup kita. Tadi dikatakan bahwa damai sejahtera itu Kristus sendiri kan. Berarti kalau kita tidak diperintah oleh damai sejahtera, artinya kita memberi diri tidak diperintah oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar seperti judul yang saya di slide awal tadi, memelihara damai sejahtera. Apa yang dapat kita lakukan untuk memelihara damai sejahtera? Ada 3. Yang pertama, berdamai dengan Allah. Yang dimaksud berdamai dengan Allah di sini itu bukan karena keselamatan ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini sudah menerima keselamatan, bahkan kita baru merayakan Paskah. Kita nggak ragu bahwa kita diselamatkan karena kita sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, bukankah seringkali kita nggak mau ya mengikuti jalannya Tuhan? Bahkan ini istilah saya ya mungkin ya, tidak mau berdamai sama Tuhan. Karena Tuhan pengen kita ke A, kita ke B. Tuhan yang benar tuh yang B, yang A tuh salah gitu kan. Terus dalam kesulitan hidup kadang-kadang, kenapa sih Tuhan aku ngalamin ini? Kenapa bukan dia? Bukan itu saudara. Karena kadang-kadang kita merasa kita lebih rohani, kita lebih, bahkan ada orang-orang, saya sendiri pernah merasakan juga, saya pernah ngomong sama Tuhan, saya sudah bayar harga habis-habisan sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami namanya kecelakaan motor gitu. Titik itu titik terendah dalam hidup saya. Tapi di titik itu saya, jadi berdamai dengan Allah itu tanggung jawab kita ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan udah fix, dia sudah memberikan itu dan itu kekal dalam hidup kita.
Damai sejahtera itu kekal, tidak berubah-ubah. Tapi tanggung jawab kita memperdamaikan diri terus-menerus kepada Tuhan gitu. Karena Dia yang paling tahu kita, Dia tahu jalan hidup kita. Kita hanya tahu apa sih, bahkan sedetik pun kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Oke. Nah, inilah sebenarnya esensi berdamai dengan Tuhan ya. Bahwa kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukankah esensi dari kedewasaan rohani adalah bisa berpikir dan merasa seperti yang Tuhan rasa dan seperti yang Tuhan pikir. Ketika kita sudah berdamai sama Tuhan, kita tuh bisa loh memikirkan, oh ternyata Tuhan tuh enggak memikirkan hal yang jahat buat saya, Dia memikirkan hal yang baik buat saya. Perspektif kita jadi berubah ketika kita mau berdamai dengan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita senantiasa untuk melihat ke arah perspektif Tuhan itu. Ada suatu quote yang berkata, "Never doubt in the dark, but God told you in the light." Dari Raymond Edmond. Artinya adalah ketika kita jangan pernah ragu ketika kita ada dalam kegelapan atas apa yang Tuhan sudah pernah ngomong kepada kita di dalam terang. Mungkin kalau saya terjemahkan, ketika kita tidak dalam kesesakan, tidak dalam masalah, kan kita gampang ngomong ya Tuhan baik. Bahkan kita worship ya, selama-lamanya Tuhan itu baik gitu. Bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Tapi ketika kita dalam kesesakan, nah itu kadang-kadang ya hati dan pikiran kita ragu. Dan ketika kita ragu, otomatis tuh damai sejahtera seperti berkurang ya. Seperti tidak ada lagi kadang-kadang. Karena kita sendiri sebenarnya. Karena Tuhan gak pernah memaksakan gitu ya. Salah satu yang Tuhan beri, mungkin resiko terbesar Tuhan ya, itu memberikan free will buat kita. Dan Dia tidak pernah memaksa kita. Dan free will itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa menikmati semua janji-janji Allah dalam hidup kita. Karena kita sendiri yang menutup. Kalau saya ilustrasikan sebagai keran, kita lah yang menutup keran itu. Mau dibuka sedikit, ya keluarnya sedikit. Kalau full, full. Tapi kalau engkau tutup, maka dia akan berhenti sama sekali. Itu. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Ini kata-kata yang mungkin ya berapa tahun terakhir ini saya sendiri juga mengalami ya. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Artinya kita terima kelebihan kita, tapi kita juga tahu kekurangan kita. Bahkan sensitifnya kita tuh di mana sih gitu. Kita tahu banget. Saya orang seperti apa ya gitu. Contohnya saya, supaya lebih jelas. Saya orang introvert. Saya orang feeling, nah, tapi suami saya orang thinking. Sama-sama introvert tapi kami berbeda. Dia orang thinking, saya orang feeling. Bedanya apa? Orang thinking tuh ceplas-ceplos ya. Kalau mau ngomong tuh pasti dipikirin dulu. Timingnya, cara ininya gitu. Nah itu artinya berdamai dengan diri sendiri. Jadi tahu gitu, oh saya itu begini ya. Jadi ketika suami saya ceplos-ceplos, walaupun benar gitu kan ya, kadang kalau saya tidak berdamai dengan diri sendiri, saya itu gampang terluka atau baper lah ya bahasa zaman sekarang itu gitu. Nah, dalam proses mengenal dan berdamai dengan diri sendiri, dan Roh Kudus lah yang paling tahu ya, siapa kita, hati kita yang paling dalam gitu ya. Dan saya tuh pernah ya suatu kali ada kejadian, ya baper lah pokoknya baper. Setiap kita pasti pernah baper ya. Dengan berbagai macam area masing-masing ya gak sih gitu. Nah Roh Kudus tuh luar biasa sih. Ketika saya mendengar ada orang ngomong di belakang saya misalnya, kemudian ada yang menceritakan kepada saya. Saya tuh gitu kan kayaknya pengen gimana gitu. Terus Roh Kudus bilang, Cing, kenapa kamu harus baper gitu. Kalau kamu baper, itu berarti perkataan orang itu benar gitu ya. Tapi kalau dia tidak benar, ya sudah, kenapa harus baper? Wah, as simple as that. Tapi kita mau nggak sih gitu, berdamai gitu. Itu. Nah,
Ada filsuf yang pernah berkata ya, he who knows others is wise, he who knows himself is enlightened. Siapa yang tahu tentang sesamanya ya, mungkin orang lain, dia bijaksana. Tapi orang yang tahu dirinya sendiri, dia orang yang enlightened itu apa? Dicerahkan ya. Mungkin ada wisdom loh. Ternyata gue begini, berarti masalah ini tuh gue ini ya yang harus beresin dulu, bukan orang lain. Bukan jadi playing victim dan merasa korban terus ya gitu. Ya, saya tahu prosesnya nggak gampang Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Satu lagi, kalau ini dari Lao Tzu ya. Yang kedua, Sun Tzu nih. Pasti yang main game-game peperangan ini pasti tahu. Siapakah ini? Jenderal perang strategi zaman China dulu ya. Saya tidak tahu dinastinya, mungkin suamiku yang lebih tahu. Know yourself and you will win all battles. Jadi setelah saya mengenali diri saya, kok kayaknya segala sesuatu tuh kayak nggak susah ya disolusikan gitu. Bahkan saya mungkin mengambil statement sendiri, ketika saya berdamai dengan diri saya sendiri, 80% masalah selesai. 20-nya itu hanya tambahan gitu. Nah, ada satu, sebelum masuk ke ayatnya, jangan nanti saya dibilangnya nggak ada dasarnya ya. Ada satu cerita, jadi baru banget kejadiannya hari Senin kemarin di Komsel BCL. BCL itu kan book club ladies ya singkatannya buat yang belum tahu. Itu komsel para ibu-ibu, ada yang single, ada yang ibu-ibu tuh nggak single ya, ada yang married sorry, single dan non single lah bahasanya married ya. Yang married membahas sacred parenting, yang single membahas purpose driven life gitu. Nah, saya in charge di yang purpose driven life. Kemudian ada satu anggota book club itu bercerita. Buat saya ini adalah contoh orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Saya tidak sebut nama, orangnya memang gak ada di sini sih, di luar kota dia. Dia cerita, suatu kali dia punya masalah dengan rekan pelayanan ya gitu. Rekan pelayanannya itu misunderstanding soal jadwal aja sih. Hal simple gitu. Tapi terus jadi jadwalnya harusnya pokoknya bentrok begitulah ceritanya. Kenapa bisa bentrok? Akhirnya dia merasa bersalah, dia minta maaf gitu kan kepada leadernya gitu. Nah jadi dia ujuk-ujuk lah pokoknya, mungkin salah gue lah inilah gitu, mau minta maaf gitu. Nah tapi dijawab sama leadernya bahwa ya saya maafin. Buat kita ya udah dong ya gak sih, masalah selesai. Buat dia bilang, Ci, aku tuh itu bukan jawaban yang saya expect. Yang saya expect tuh, oh ya kita sama-sama. Jadi dia mau leadernya merasa bersalah juga. Nah, terus akhirnya Roh Kudus ingetin. Dia bilang, Roh Kudus bilang, kamu nih nggak tulus nih minta maafnya gitu kan. Dia bilang, kamu tidak tulus minta. Bahkan kamu double face jadinya. Nah, saya cerita mundur sedikit. Jadi sebelum minggu sebelumnya ada salah satu anggota di grup Purpose Different Life itu juga yang cerita begini, dia bilang dia dapat dari TikTok. Lebih baik berteman sama orang yang double chin daripada double face katanya. Dan semua orang tertawa. Maaf ya Wan, bukan menyinggung ya Wan. Double chin tuh tahu ya, dagunya double ya Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya orang gemuk yang double chin gitu kan. Nah, itu hal simpel ya, tapi anak ini tuh menerima pesan itu tau gak? Sampai dia bela-belain, aku mau cerita. Nah, dari cerita tadi, ternyata Roh Kudus ingetin, kamu tuh double face loh. Minta maaf gak tulus gitu. Kemudian dia tarik mundur lagi, jadi ternyata dia bilang, saya itu ya, kalau misalnya di rumah tuh disalahin sama mama, bukan disalahin, colokan tuh, nggak dicabut lagi, nggak diberesin lagi. Itu saya diomelin. Nah, ada anak-anak yang suka diomelin mami-maminya gitu, biasanya mami-maminya yang perfeksionis. Semuanya on the rule ya, kalau pakai apa saya balikin lagi. Nah,
Kemudian dia tuh biasa langsung minta maaf, tapi sama nggak tulusnya gini. Dia bilang, saya minta maaf, tapi minta apa sambil mengutuki diri sendiri. Iyalah saya mah nggak pernah bener lah, inilah saya bodoh, saya apa. Nah itu salah satu ya ciri orang yang belum berdamai dengan, ya biasanya begitu. Masalahnya apa, terus kenapa jadi harus mengutuki diri gitu kan ya. Ya tapi ya itulah ciri-ciri salah satunya ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia cerita, tahu nggak kenapa saya ngomong kayak gitu kepada mama saya gitu. Karena saya mau mama saya merasa bersalah marahin saya, mengoreksi saya gitu. Wow, buat saya, wow ini kesaksian amazing ya buat saya, dan saya beri apresiasi kepada anak ini. Saya bilang itulah namanya kamu berdamai sama dirimu sendiri. Dan saya udah minta izin kemarin WA, saya izin ya cerita kesaksian kamu ini. Dia bilang iya nggak apa-apa Ci gitu. Buat saya kesaksian ini kesaksian yang mengenai itu berdamai dengan diri sendiri itulah. Dan orang yang berdamai sama diri sendiri mengalami namanya damai sejahtera yang penuh gitu ya. Karena nggak usah jadi dia otentik gitu. Ini saya gitu. Dan ini kekurangan saya. Ternyata saya tuh masih ada hal-hal yang licik gitu ya dalam diri saya gitu. Oke, kita masuk, ada ayatnya ini ya. Bilang betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kadang-kadang kita nggak tahu ya kelicikan hati kita, betul nggak sih? Sampai Roh Kudus bilang, hei kamu, kamu licik gitu kan ya, gitu, nggak tulus gitu kan ya, apalagi banyak hal lah gitu ya. Ya, kemudian ada satu ayat lagi di dalam, nah ini mungkin ada yang pernah baca juga, saya baca dalam bahasa Inggrisnya aja lah ya. For as he thinks in his heart, so is he. Kita itu siapa yang kita pikirkan, betul gak sih? Karena pikiran kita mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita mempengaruhi tindakan kita. Nah, ini terjemahnya amplified ya, saya lupa masukin. Dalam kurung dibilang in behavior one manipulates. Manusia itu manusia itu ketika kita jatuh dalam dosa, kita tuh manusia yang manipulatif kok, gitu ya nggak sih? Termasuk diri saya ya gitu loh maksudnya. Makanya kita harus berdamai sama Tuhan, berdamai sama diri sendiri ya. Dan di bawahnya dibilang, he says to you, eat and drink, yet his heart is not with you. Jadi ini kayak menceritakan bahwa ketika saya bilang, iya nggak apa-apa gitu. Misalnya saya welcome ya orang ke rumah saya. Ya makan, minum, ambil aja semua di kulkas gitu. Gitu ya, open house gitu, benar-benar di open semua ya. Silakan main game anak-anak apa gitu ya. Nah, tapi setelah mereka pulang gitu loh, dibilangnya, but it is begrudging the cost gitu. Kita ngomel-ngomel gitu, ngapain sih orang-orang itu pada datang gitu. Berarti ya, kita ya bermuka dua ya, seperti itu ya, double face namanya itu kan ya. Dan kita gak jujur gitu sama diri kita sendiri. Nah, jadi buat saya berdamai sama diri sendiri itu membuat damai sejahtera yang sejati itu melimpah. Gak perlu berpura-pura. Jadilah pribadi yang otentik dan jujur. Jujur tuh gak mesti kasar ya Bapak Ibu Saudara. Jujur tuh bukan ya gue jujur ya gue mau marah sama lu, gue marah aja gitu ya. Bukan itu ya, jangan salah menerjemahkan. Oke, nah sekarang yang ketiga ya, berdamai dengan orang lain gitu ya. Selalu Tuhan tuh ya, dari Tuhan ke kita terus ke orang lain ya gak sih. Itulah relasi yang Tuhan tetapkan buat kita ya. Dan dalam berdamai dengan orang lain ini, saya punya satu prinsip. Ketika kita pengen menyelesaikan konflik sama orang lain, pastikan kita ke Tuhan dulu. Jangan langsung ya, kecuali orangnya besok mau berpulang gitu ya. Kata Tuhan sekarang gitu ya. Tapi kalau enggak, biasakan ke Tuhan dulu. Tuhan, aku kesel sama orang ini, aku marah, aku apa. Itu enggak salah ya Bapak Ibu Saudara. Jangan langsung di-ignore atau kata Tuhan harus mengampuni, memaafkan, langsung begitu. Enggak. Sama Tuhan dulu, jujur gitu, perasaanmu, pikiranmu apa. Nah, yang kedua, cari tahu kenapa ya, apa yang membuat saya begitu gitu. Karena kadang-kadang masa lalu kita lah yang membuat kita bisa terluka.
nilai-nilai kita yang tidak sama dengan orang lain, yang kita paksakan gitu. Nah, jadi telusuri itu dulu. Dan setelah itu baru kita proses. Aku ampuni orang itu, kalau Tuhan bilang kamu harus mengampuni, kamu harus memaafkan. Bagian kita hanya mengasihi dan mengampuni, perubahan itu Tuhan yang ubah. Nah setelah itu barulah datanglah sama orangnya. Saya sering kali melakukan itu ya. Bahkan pernah ya Kak Oci ya, kita juga betul. Nah, saat itu gimana gaya bicara saya? Kak Oci itu ya gini, enggak kan gitu. Saya sudah, bahkan ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdamai sama orang, kita nggak boleh berharap responnya seperti apa, tapi jangan paksakan. Karena ketika kita siap menerima apapun respon orang itu, nah di saat itulah kita sudah bebas gitu. Jadi perdamaian kita hanya kita sampaikan bagian mana kita yang tidak setujunya gitu. Karena kita ini, berbeda banget ya setiap kita ya. Dari nilai-nilai kita juga, bahkan kita sendiri punya false belief kadang-kadang. Beberapa false belief kita atau virus dalam pikiran kita tuh yang pertama ya, ada orang yang senang mengeneralisasikan segala sesuatu. Satu kejadian tuh semuanya gitu ya, sama gitu kan ya. Nah itu pola ini. Ini saya cuman menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan kita kadang-kadang berkonflik sama orang begitu. Bahkan ada orang yang, pernah gak sih dengar orang bilang, orang Kristen mah sama semua, yang gereja mah sama lah semua gitu ya. Nah, ya itu salah satu ya generalisasi. Hanya karena engkau sering terluka sama orang, bukan berarti semua orang tuh sama gitu. Nggak ada orang baik di dunia ini. Itu pikiran yang virus dalam pikiranmu yang harus engkau rubah gitu. Dan ketika kita dan kita jangan mengentertain ya gitu loh pikiran itu. Nah, dalam hal ini memang iblis paling tahu dan dia akan masuk dan terus gitu. Karena dia tidak mau engkau mengalami damai sejahtera yang penuh. Karena ketika engkau mengalami damai sejahtera yang penuh, engkau bisa memenangkan banyak hal dalam hidupmu, dalam kesusahan hidupmu. Itu satu ya Bapak Saudara. Yang kedua apa? Selalu menyimpulkan gitu. Menyimpulkannya hal yang gak baik lagi. Semuanya negatif gitu kan ya gitu. Jadi dia pasti begini ya gitu ya. Dia deketin gue pasti nih pengen ada apa ini, pasti tiba-tiba baik sama gue apaan gitu yang ngasih gitu. Nah itu ya kayak gitu. Beberapa, mungkin 2 aja lah cukup ya. Nah virus dalam pikiran ya gitu beberapa. Nah dalam kita berdamai dengan orang lain, fokus pada rekonsiliasi ya, jangan resolusi. Apa bedanya rekonsiliasi dengan resolusi? Kalau resolusi itu fokusnya ke problemnya gitu. Tapi kalau reconciliation hubungan. Seringkali ketika kita sudah fokus pada hubungannya, itu problem tuh kayak selesai sendiri dan iya ya ternyata ini masalah sepele ya. Kenapa kita harus berantem sih? Terus kita ketawa yang ini, iya ya bodoh banget kita ini. Nah itu kadang-kadang saya terjadi gitu ya sama suami seperti itu sih. Bisa menertawakan diri sendiri gitu. Memang aku nih orang yang pantas diomelin nih karena kadang-kadang lambat gitu. Tapi ketika fokusnya hubungan ya begitu ya, terselesai sendiri problemnya. Nah ini ayat yang kenapa kita tuh harus berdamai sama orang lain. Orang lain itu selain diri kita ya Bapak Ibu Saudara, kita sama pasangan, kita sama orang tua, siapapun itu. Nah, kita mungkin sangat hafal Yohanes 3 ayat 16. Ya enggak sih? Yohanes 3 ayat 16 kita sangat hafal kan, bahkan itu ayat hafalan kita. Ketika kita menginjili gitu kan, karena begitu besar, bahkan dalam Paskah kita sering. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ternyata ketika kita tambahin 1 aja di depannya, ayatnya begini loh. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang tadi enak gak sih? Enak ya.
Karena begitu besar gitu loh kasih Tuhan. Tapi begitu ini nyawa yang benar. Berat ya gitu ya, berat nggak? Nyawa itu keseluruhan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita misalnya uang aja kita masih susah, nyawa, aduh. Terus berdamai, aduh kayaknya berat banget lah. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, memang susah tapi bukan berarti tidak bisa. Oke, satu ayat lagi. Nah, ini lagi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tuhan capek 1 mil aja udah butuh kasih karunia. Ya gak sih? Tapi ya itu, ini ayat yang Tuhan berikan buat kita. Gimana kasih persaudaraan di antara kita itu harus sampai di titik itu. Itulah tujuan gereja ada. Ya. Selesai. Itu aja yang saya mau bagikan. Selamat menikmati liburan dan menikmati juga damai sejahtera Tuhan yang utuh dalam hidupmu karena Yesus ada dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah kehilangan damai sejahtera sebenarnya. Karena Yesus, karena Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan damai sejahtera itu senantiasa tinggal dalam hidup kami. Tetapi kamilah Tuhan yang bertanggung jawab memelihara damai sejahtera itu, menjaga damai sejahtera itu Tuhan. Ajar kami Tuhan terus untuk kami boleh berdamai dengan Engkau Tuhan. Mengerti tujuan apa yang Engkau mau atas hidup kami Tuhan. Supaya hati dan pikiran kami Tuhan, perasaan dan pikiran kami sama dengan apa yang Kau pikirkan dan Kau rasakan Tuhan. Dan kami juga harus belajar Tuhan, berdamai dengan diri kami sendiri. Kami mengerti apa yang Tuhan sudah titipkan buat kami. Biarlah kesesakan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Biarlah tragedi-tragedi yang terjadi dalam hidup kami itu membuat kami mengerti banyak hal dan boleh merasa seperti yang Tuhan rasa. Dan apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan, itulah yang paling penting Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Roh Kudus. Dan juga Tuhan, kami harus berdamai dengan orang lain. Siapapun mereka adalah juga orang yang Tuhan tebus. Mereka adalah juga orang yang Tuhan mati buat dia, buat mereka. Karena itu Tuhan katakan kita harus memberikan nyawa kita pada orang itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus mengingatkan bahwa engkau harus berdamai dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kalau engkau datang dan engkau merasa bahwa di dalam hidupmu ada hal-hal yang Tuhan mau engkau kerjakan tapi engkau tidak mau taat. Mari Bapak Ibu Saudara, berdamailah dengan Tuhan. Dia tahu siapa kita, Dia tahu kelemahan kita. Dan kalau hari ini kau datang dengan kekecewaan terhadap Tuhan, terhadap dirimu, bahkan terhadap sesama, lepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Kasihi mereka. Saya percaya Roh Kudus ada di sini dan Dia yang menuntun Bapak Ibu Saudara untuk berdamai dengan Bapa di surga, berdamai dengan dirimu sendiri. Kalau engkau belum bisa menjadi pribadi yang jujur, otentik, mungkin ada hal-hal yang belum dibereskan di dalam masa lalumu. Hari ini Roh Kudus ingin membalutmu, menghiburmu, menyembuhkan setiap luka-luka yang ada dalam dirimu.
Silakan Bapak Ibu merenungkan apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba percaya firman-Mu selesai dibagikan. Tapi hamba percaya Roh Kudus terus melihat kedalaman hati kami. Dan Engkau membawa hal-hal yang tidak baik itu. Membuat kami boleh pulih. Dan kami boleh taat pada kebenaran-Mu. Bahkan kami mampu melakukan kebenaran-Mu. Karena Roh Kudus yang memampukan, yang sudah memulihkan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami serahkan seluruh keberadaan kami. Dan kami tetap percaya bahwa damai sejahtera-Mu itu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.